Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Mei Sulastri Ningsih. Saya adalah seorang guru mata pelajaran IPA di SMP Tahfidzul Quran Nurul Akbar, Klaten. Seperti yang kita pelajari dulu di kelas 7, bahwa gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Manusia memiliki dua alat gerak, yaitu, kalian ingat nggak? Ada alat gerak aktif dan juga pasif. Kalau yang aktif adalah otot dan yang pasif adalah tulang. Nah, sekarang pada hari ini kita bahas tentang alat gerak pasif dulu ya, tentang tulang. Ya. Nah, yang pertama adalah rangka. Rangka itu punya banyak fungsi. Susunan tulang, rangka tersusun atas tulang. Ada sekitar 206 tulang. Fungsinya rangka itu apa aja sih ini? Nah, bisa dilihat lah di sini. Memberi bentuk tubuh, melindungi organ tubuh, melekatnya otot, tempat pembuatan sumsum, menegakkan tubuh. Kemudian berdasarkan susunan tulangnya, tulang itu dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kartilago, tulang rawan, dan tulang keras. Tulang rawan itu tulang yang empuk-empuk. Jenis tulang rawan ini yaitu tulang rawan hialin, elastik, dan tulang rawan serabut. Nah, bisa dilihat ya gambarnya ini. Tulang rawan hialin ini seragam, ada di dinding trakea. Terus tulang rawan elastik lentur di daun telinga. Nah, kalian jadi daun telinga itu tulang ya sebenarnya, bukan daging, bukan kulit. Jadi daun telinga kalian itu tulang, cuma tulang rawan. Kemudian ada tulang rawan serabut, kuat tetapi kurang lentur. Contohnya di ruas tulang belakang. Jadi punggung kalian di tengahnya itu kan ada tulang belakang. Nah, itu juga tersusun atas tulang rawan. Nah, yang kedua yaitu tulang keras atau osteon. Nah, sebenarnya tulang keras ini awalnya itu juga berasal dari tulang rawan. Kalian tahu kan adik bayi pas masih di kandungan ibu. Nah, awalnya mereka kan terbentuknya dari segumpal darah. Terus muncul tulang. Nah, tulang rawan awalnya kan tulang rawan semua tuh, terus menjadi keras. Nah, proses pengerasan tulang rawan menjadi tulang keras itu namanya osifikasi. Ini osifikasi. Osifikasi. Nah, bisa dilihat ya osifikasi. Kemudian tulang keras itu berdasarkan susunannya, maksudnya penyusunnya tulang keras itu ada dua, yaitu tulang spons yang di dalamnya. Kalian tahu spons kan, berongga-rongga. Lihat nih di dalamnya ini. Nah, ini berongga kan. Yang bagian dalamnya tulang keras itu namanya tulang spons. Tapi kalau bagian luarnya ini, yang bagian luar ini kulitnya, yang luarnya sendirilah, itu namanya tulang kompak. Kalian pernah makan paha ayam kan? Pernah kalian gigit-gigit? Nah, bagian luarnya itu tulang kompak, yang dalam tulang spons. Di dalamnya lagi ini ada yang di tengah ini namanya sumsum tulang, yang biasanya diisep-isep atau enggak dibikin soto balungan, enak seger. Nah, bisa juga berdasarkan bentuknya. Tulang itu bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu tulang pipa. Lihat nih, bentuknya kayak pipa kan? Nah, panjang. Bagian yang luar itu namanya epifisis. Ada epifisis kepala, head. Kalau yang tengah namanya diafisis. Kemudian yang kedua ada tulang pipi, seperti seperti spons, berisi sumsum merah. Contohnya itu pada tulang belikat, tulang usus, dan tulang rusuk. Lihat nih bentuknya, pipi kan, ceper kayak piring. Kemudian ada tulang pipi tapi pendek, beruas-ruas.
Contohnya yaitu ruas-ruas tulang belakang. Nah, lihat nih punggung kalian tuh tulangnya kayak gini sebenarnya. Nah, pergelangan kaki, pergelangan tangan juga. Kemudian di dalam sumsum, di dalam maksud saya di dalam tulang itu ada sumsum. Sumsum itu ada dua, sumsum merah dan sumsum kuning. Kalau sumsum merah itu tempat pembuatan sel darah merah. Bisa terdapat di tulang tengkorak, tulang rusuk, dan ruas tulang belakang. Tapi utamanya di ruas tulang belakang. Kemudian ada sumsum kuning. Sumsum kuning itu terbentuk dari sel jaringan ikat. Terdapat di jaringan lemak dan sumsum merah. Ini ada susunan rangka tubuh manusia, jelimet ya. Ya gitulah banyak. Nah, kan kepala itu tulang tengkorak, ada tulang hasta di tangan, ada tulang belikat, ada tulang rusuk, ada tulang panggul, ada tulang paha, ada tulang betis namanya fibula, tulang kering. Ada yang pengen kuliah di kesehatan, silahkan, kalian harus benar-benar mempelajari ini. Kemudian, nah lihat ini ada tulang tengkorak. Lihat nih, tulang tengkorak aja tulangnya macam-macam ya. Ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, ada tulang rahang bawah, tulang lidah. Nah, asal kalian tahu di setiap tengkorak ini kan ada lekukan-lekukannya sendiri. Lekukan-lekukan ini tuh punya nama-nama sendiri. Itu ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia itu namanya anatomi. Nah, satu kepala ini aja ada berapa tulang nih? Banyak banget kan? Terus ada apa ini? Ada tulang leher. Tulang belakang membentuk sumbu yang tidak lurus agar menjaga keseimbangan badan. Nah, lihat ya ini. Jadi tulang belakang itu bentuknya nggak lurus, tapi kayak es melengkung. Itu fungsinya agar badan kita tetap seimbang dan menjaga rasa nyaman kita. Nah, tulang belakang itu tersusun atas apa aja ini? 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, tulang pinggangnya 5, tulang ekornya 4. Coba deh kalau kita jumlah 7 tambah 12 itu 19 kan, 19 ditambah 10 29, 29 tambah 4, 33, keren gak? Jadi ruas tulang belakang kita itu terdiri atas 33 pasang, 33 buah tulang. Kita bertasbih biasanya setelah sholat berapa kali? 33 kali. Masya Allah. Jadi semua itu ada hubungannya. Semua Allah itu tidak menciptakan itu dengan kebetulan. Nah, ini sekarang ada tulang gelang bahu. Ini gambar bahu ya. Gambar bahu kalian itu tulangnya kayak gini. Terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Nah, tulang selangka yang atas, tulang belikat yang bawah. Kemudian ada tulang panggul, tulang ilium atau tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, kalau wanita dia lebih lebar tulangnya daripada laki-laki. Nah, lihat ini tangan. Ada tulang pangkal lengan, tulang pengumpil, tulang hasta. Ini ya. Tulang pengumpil, tulang hasta. Jadi beda ya, ternyata tunggul dan hasta itu sama-sama di bawah, sama-sama lengan bawah. Cuma yang tebal itu yang atas hasta, yang bawah tulang pengumpil. Yang searah dengan jempol, yang segaris dengan jempol itu tulang hasta. Kalau yang segaris dengan telunjuk kelingking itu namanya tulang pengumpil. Ada banyak tulang kan. Nah, sekarang
besok aja kita bahasnya ini, nanti tidak kelamaan. Besok itu kita akan membahas tentang sendi. Nah, kalian udah sholat duha belum? Manusia itu punya banyak sendi, ada 200 sendi, dan setiap sendinya itu harus disedekahi. Kalian kuat nggak mensedekahi setiap sendi yang ada di tubuh kalian? Boro-boro bu, sekolah aja nggak dapat pangsakuan ya. Nggak, maksudnya kalian udah sholat duha belum? Nah, sholat duha dulu ya, kalau belum nanti pas istirahat, karena dengan menjalankan 2 rakaat sholat duha itu kita sudah menjalankan sedekah untuk setiap persendian kita. Jadi kalau bisa sholat duha jangan cuma 2 rakaat tapi 4 rakaat. 2 rakaat untuk sedekah persendian, 2 rakaat untuk ibadah. Oke, besok kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih.